Tidak ada yang siap dengan order yang sepi. Tidak ada yang pernah bilang juga bahwa membangun usaha itu sesulit dan seberat ini. Sepi order bukan cuma soal tidak ada jualan. Sepi order adalah fase ketika usaha masih jalan tetapi semangat perlahan-lahan diuji. Ya, kamu tetap bangun pagi, tetap membuka toko, tetap mengecek handphone berkali-kali, tetapi tidak ada satupun yang notifikasi. Dan disitulah pertarungan sebenarnya dimulai. Bukan dengan pasar, bukan dengan kompetitor, tetapi dengan diri sendiri. Mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah kepikirkan dalam diri kita. Salahnya di mana? Usaha ini apa layak saya lanjutkan atau tidak? Atau akan merasa aku benar-benar mampu atau cuma memaksakan diri? Ya, karena sepi order itu membuat orang menjadi ragu, bukan hanya pada usaha, tetapi pada diri sendiri. Ya, kamu melihat orang lain mungkin lebih cepat berhasil, lebih ramai, lebih diakui. Dan tanpa sadar, kamu mulai membandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Padahal, yang terlihat di layar hanyalah potongan-potongan kecil dari perjalanan panjang mereka. Ya, tidak ada yang memperlihatkan hari-hari sepi mereka. Tidak ada yang memposting kegagalan-kegagalan mereka. Semua orang ingin terlihat berhasil, tetapi sedikit sekali mereka yang jujur tentang prosesnya. Sepi order itu sebenarnya bukan tanda bahwa kita gagal. Sepi order adalah tanda bahwa usaha kita sedang diuji. Apakah kita cukup kuat untuk bertahan atau tidak? Karena di dalam bisnis, yang paling cepat belum tentu yang menang, tetapi yang mampu bertahan paling lama, merekalah yang akhirnya sampai pada tujuan. Fase sepi ini adalah tempat di mana orang berhenti, bukan karena tidak punya potensi, tetapi karena kelelahan mental. Mereka berhenti tepat sebelum usahanya bertumbuh. Padahal, seringkali membedakan pengusaha yang gagal dan pengusaha yang berhasil hanyalah satu hal yang sangat sederhana. Mereka tidak pernah berhenti di saat yang paling sunyi. Dan di fase inilah kita seharusnya belajar mengevaluasi dan memperbaiki, bukan dengan emosi, tetapi dengan kesadaran sendiri. Bukan menyalahkan keadaan, tetapi dengan memperkuat mental dan memperkuat diri kita sendiri. Saudara, usaha itu bukan tentang siapa yang paling berani memulai. Banyak orang bisa memulai, tetapi usaha itu adalah tentang siapa yang sanggup bertahan. Karena tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang memuji, dan tidak ada yang memberikan aplaus pada saat kita tidak berhasil. Ya, dan jika hari ini usaha kita sedang sepi, ya, itu bukan berarti kita tertinggal. Bisa jadi kita sedang membangun fondasi yang tidak terlihat oleh siapapun. Fondasi kesabaran, konsistensi, dan mental kita yang menjadi sangat kuat. Saudara, ingat ini baik-baik ya. Tidak semua hasil datang dengan cepat, tetapi semua hasil datang pada mereka yang tidak menyerah. Maka bertahan hari ini mungkin terasa berat. Jadi menyerah hari ini berarti menghapus semua peluang yang seharusnya akan datang besok. Jika tidak ada yang mengatakan ini padamu, maka biarkan video ini yang mengatakannya. Saudara, kamu tidak lemah karena lelah, tetapi kamu kuat karena tetap bertahan. Dan selama kamu belum berhenti, maka cerita kamu belum selesai.